Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ketahui fungsi dari zakatul fitrah dan yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri, maka kita masuk pada ukuran zakat fitrah pada halaman yang ke 137. Ukuran zakat fitrah adalah satu sok, baik berupa kurma, kismis, gandum, beras, jagung, dan makanan pokok yang lainnya. Ya. Jadi ukuran zakatul fitrah adalah satu sok. Ini pendapat dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah, sa'an min ta'amin, satu sok berupa makanan, au sa'an min tamrin, satu sok berupa kurma, au sa'an min sya'irin, satu sok berupa syair, au sa'an min zabibin, atau satu sok berupa anggur kering. Ya, jadi ukurannya satu sok. Dan satu sok yang digunakan untuk ukuran zakat fitrah adalah soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu sok itu 4 cangkupan tangan, ya. Ya. Satu sok itu 4 mud, 1 mud segini ya. Jadi 4 kalinya. Akan tetapi mudnya siapa yang digunakan untuk zakatul fitrah, atau satu soknya atau soknya siapa yang digunakan untuk ukuran zakatul fitrah, maka sok yang digunakan adalah soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan 2 liter, sama dengan 2 liter, sama dengan 2,4 kilogram. Ya. Jadi kita sepakat bahwa zakatul fitrah itu satu sok. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika satu sok ini dikonversikan kepada kilo, maka ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,2, 2,3, 2,4. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwa satu sok, ya, itu bisa mencapai 3 kilo. Ya, wallahu taala alam, pendapat yang lebih pertengahan dan lebih kami cenderung kepadanya bahwa satu sok itu apabila dikonversikan kepada kilogram itu sekitar 2,5 kilogram. Ya, meskipun ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik, poin catatan, tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai atau harga makanan pokok tersebut. Ya, artinya diuangkan berupa uang senilai dengan 2, kilogram beras misalnya. Ya, karena makanan pokok di negara kita adalah beras, maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini menurut mayoritas para ulama fikih, ya. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, beliau membolehkan, ya, pada asalnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam makanan pokok. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, satu sok berupa makanan, satu sok berupa kurma, satu sok berupa syair dan lain sebagainya. Yang itu merupakan makanan pokok orang Arab ketika itu. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya apakah boleh diuangkan, maka pada asalnya tidak diperbolehkan. Ya, akan tetapi pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi, ya, pendapat jumhurul ulama boleh diuangkan. Ya, beliau berpendapat bahwa boleh diuangkan. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah, para fuqaha telah bersepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Ya, jadi perlu kita yakini bahwa zakatul fitri ini adalah wajib kita keluarkan. Dan permulaan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ini pendapat Syafi'iyah, Hambaliyah,
dan salah satu pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang utama mengeluarkan zakatul fitri pada hari Id sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Ya, ini sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar. Akan tetapi diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakatul fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi kalau seandainya kita mau sederhanakan, ya waktu mengeluarkan zakatul fitrah ini memiliki 3 waktu. Yang pertama adalah waktu diwajibkan, yaitu hari terakhir di bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Jadi siapapun yang menjumpai hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Idul Fitri, dan dia masih hidup pada malam tersebut, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ini waktu yang wajib. Adapun yang kedua adalah waktu yang utama. Waktu yang utama yaitu sebelum manusia keluar untuk menunaikan sholat Id. Ya, kalau seandainya antum mau milih waktu utama, dipertimbangkan. Kira-kira ada orang yang siap menerima zakat antum apa tidak? Ya, karena ini konsekuensinya akan berat. Kalau sampai antum nggak menemukan orang yang siap diberikan zakat, maka zakat antum nanti bisa jadi tidak sah. Ya, jadi dipertimbangkan betul. Ada orang yang siap menerima apa tidak? Kalau seandainya antum memilih waktu yang utama. Kemudian waktu yang diperbolehkan. Ya, waktu yang diperbolehkan adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Bassam rahimahullahu taala. Ada beberapa poin catatan, ya. Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah Idul Fitri, ya. Jadi dia belum mengeluarkan zakat fitrah sampai selesai sholat Id misalnya, maka kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu karena zakat tersebut tetap ada di dalam tanggungannya. Ya, jadi misalnya ada orang yang sengaja yang mau mengakhirkan zakatul fitrahnya setelah sholat Id, ya, maka kata Nabi, shadaqatun minas shadaqat. Maka zakatnya ini yang dikeluarkan setelah sholat Id ini dianggap sebagai zakat atau sedekah biasa. Artinya zakatul fitrahnya tidak sah dikeluarkan ketika waktu itu. Akan tetapi ketika dia mengeluarkan setelah hari sholat Id, meskipun waktunya sudah habis, tetapi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini tidak gugur darinya. Ya, waktunya sudah habis, ya berarti saya terbebaskan dari kewajiban membayar zakat fitrah. Tidak, meskipun dia berdosa, meskipun dia harus bertaubat, tetapi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah tidak gugur darinya. Kemudian zakat fitrah terkait dengan badan. Jadi dimanapun antum berada, maka disitulah antum wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya antum sekarang di Lampung, kemudian 2 hari sebelum Idul Fitri antum pulang ke Jawa, maka di mana antum membayar zakat? Di Jawa. Ya, karena zakatul fitrah ini berkaitan dengan badan. Di mana badan kita berada, maka disitulah kita membayarnya. Baik. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Ya, ini 2 golongan ini yang diutamakan. Ini sebagaimana pendapat Imam Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Ya, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi mewajibkan seseorang untuk membayar zakat fitri tuhratan lis-shaimi. Ya, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ya, kenapa zakatul fitrah itu tidak boleh diuangkan? Karena tujuannya agar bisa memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Yang pertama, kita berbagi sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka agar mereka nanti tidak meminta-minta ketika hari Id. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbagi sukacita agar mereka juga bisa bergembira ketika hari Id. Ya, jadi bisa makan-makan, bisa seperti orang-orang yang merayakan hari Id. Ya, jadi tujuannya berupa makanan dan diperuntukkan untuk orang-orang miskin, yaitu dengan 2 tujuan tersebut. Ya, adapun zakat mal maka ini diperuntukkan kepada 8 golongan yang kita sebutkan tadi. Poin catatan yang terakhir, ya. Ini ada 2 poin catatan sebagai pelengkap ya sebelum kita masuk pada rukun yang keempat.
apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang nampak lahiriahnya fakir miskin dan ia telah berusaha untuk mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia bukan orang fakir miskin, maka zakatnya sah dan tidak perlu diulang. Ini sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi misalnya ada orang yang di malam Idul Fitri, dia memberikan zakat kepada orang yang nampak lahiriahnya secara zahir dia miskin, orang yang pantas untuk mendapatkan zakatul fitri. Ternyata setelah 1 hari setelah Idul Fitri, ternyata dia adalah saudagar kaya. Ya, ternyata rumahnya mewah, kendaraannya banyak. Maka jawabannya seperti ini, ketika seseorang sudah berusaha untuk mencari orang tersebut, ya nampaknya juga sudah miskin, ya kebutuhan sehari-harinya juga tidak tercukupi, ternyata setelah itu dia orang kaya, maka zakatnya seperti ini sah, ya karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari identitas orang tersebut. Kemudian zakatul fitri atau zakat fitrah, satu orang boleh diberikan kepada orang banyak dengan dibagi-bagi kepada mereka. Ya, jadi satu orang zakat satu keluarga bisa dibagikan kepada fakir miskin yang banyak, atau mungkin zakat satu keluarga diberikan kepada satu orang saja. Ya, sama, hampir mirip dengan pembagian zakatul mal. Ya, baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tuntaskan rukun Islam yang ketiga yang berkaitan tentang zakat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang zakat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menuntaskan ya rukun Islam yang keempat, yaitu tentang fikih puasa, yang kurang lebih setelah ini kita ada 5 pertemuan. Mudah-mudahan 5 pertemuan ini bisa menyelesaikan fikih tentang puasa, ya sehingga kita bisa berbekal ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan tersebut. Baik para ikhwah dan akhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Baik, silahkan para